Sebelum video dimulai, alangkah dermawannya bagi kalian apabila klik tombol like, subscribe, dan klik tombol notifikasi untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih. Erick Thohir geram dan beri sinyal ancaman ke Persija dan PSM Makassar. Indra Syafri pertanyakan kualitas pelatih asing Persija dan PSM Makassar. Kami akan merangkum kabar berita terbaru di channel ini setiap hari seputar bola dunia dan timnas Indonesia. Erick Thohir beri sinyal ancaman kepada Persija Jakarta dan PSM Makassar. Seperti diketahui, polemik pelepasan pemain ke timnas U23 Indonesia ini masih berlanjut. Ini bermula dari penahanan Rizky Ridho oleh Persija dan Zaki Ashraf oleh PSM Makassar. Tim asuhan Shin Tae-yong pun telah menjalani persiapan di Thailand untuk menghadapi Piala AFF U23 yang bakal berlangsung pada 17 hingga 26 Agustus ini. Mau tidak mau, tim pelatih pun harus mencari pengganti yang sepadan untuk dibawa ke Thailand dalam rangka Piala AFF U23. Namun polemik yang terjadi di tanah air belum juga berakhir dan masih berlanjut. Bahkan terbaru Erick Thohir memberi sinyal ancaman untuk Persija dan PSM yang memutuskan melarang pemainnya membela timnas U23 Indonesia. Situasi ini pun membuat pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku pikir-pikir untuk membantu kedua tim tersebut. Erick mengatakan lagi pikir-pikir untuk membantu kedua klub agar bisa mengelola stadion sendiri. Pernyataan ini akibat dari Persija dan PSM yang memang tidak langsung melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Ya, nanti saya catat dalam kurung klub yang tak melepas pemain, ujar Erick Thohir kepada awak media. Ya, saya pikirin dulu kan, boleh kita pikir dulu kan, mereka juga mikir-mikir bantu merah putih, tegasnya. Jadi boleh dong saya juga mikir bantu klub, boleh nggak? Tanya Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan ini menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah memang sudah menyiapkan rencana untuk melakukan renovasi stadion-stadion yang ada di Indonesia. Rencana ini telah lama disiapkan buntut masalah tragedi Kanjuruhan pada Oktober lalu. Setelah direnovasi nantinya, klub pun berpeluang mengurus stadion secara langsung. Erick Thohir menyebut bahwa Jakarta International Stadium dalam kurung JIS pun bisa disiapkan untuk Persija, bukan hanya tim nasional. Begitu juga dengan PSM yang hingga saat ini tidak punya stadion di kota mereka. Pesan tersirat yang diberikan Erick Thohir pun terkesan menggancam Persija dan PSM. Walaupun ia mengaku tak menggancam klub manapun, tetapi ia mengaku akan memikirkannya. Kan ini ada renovasi stadion oleh pemerintah 9 triliun. Di situ pemerintah akan juga melihat kesempatan klub-klub mengelola lapangan stadium seperti di Persita, seperti yang ada di Bandung, kata Erick Thohir. Ini bukannya saya ngancem ya, tapi saya mau membangun klub yang cinta Indonesia juga dong, ucapnya. Kan pemerintah membangun 9 triliun. Kalau klub-klub bisa tidak melakukan renovasi ratusan miliar, bisa nggak klub-klub bikin stadion besar? Kan tidak. Artinya apa, harus ada saling keseimbangan antara pemerintah dan swasta. Kan kita harus saling mendukung. Sebab dalam membangun sepak bola tak bisa dilakukan setiap individu maupun kelompok tertentu saja. Namun semua pihak harus bisa membantu agar sepak bola tanah air pun bangkit dan membaik ke depannya. Ya pasti supporter juga akan sedih, pasti supporter ada yang namanya merah putih, ada yang Persija, ada yang PSM, ada yang seperti apa lagi. Kita lagi memfasilitasi stadion untuk dimiliki PSM, termasuk JIS ini kita renovasi termasuk untuk Persija juga, bukan hanya timnas saja, ujarnya. Kabar berita selanjutnya. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri turut buka suara terkait polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia yang masih berlanjut. Secara tersirat ia terkesan mempertanyakan kualitas pelatih Persija Jakarta Thomas Doll. Seperti diketahui, pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia ini masih terus menjadi perbincangan meski skuad Garuda Muda telah bertolak ke Thailand. Polemik pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia ini terjadi saat pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dan pemain PSM Makassar Zaki Ashraf tidak dilepas klub. Kedua pemain tersebut diyakini ditahan oleh juru taktik Persija yakni Thomas Doll dan pelatih PSM Bernardo Tavares. Kedua pemain tersebut diyakini ditahan oleh juru taktik Persija yakni Thomas Doll dan pelatih PSM Bernardo Tavares. Sehingga Shin Tae-yong membawa pemain baru untuk mengganti posisi Rizky Ridho dan Zaki Ashraf ke Piala AFF U23 2023.
Meski para pemain timnas U23 Indonesia telah menjalani persiapan di Thailand untuk tempur di ajang 2 tahunan tersebut, tetapi polemik soal pemanggilan pemain ini terus bergulir. Bahkan terbaru Indra Syafri pun turut buka suara. Indra Syafri mengatakan bahwa sebenarnya semua pihak di PSSI tahu betul apabila ajang Piala AFF U23 bukan bagian dari agenda FIFA. Komentar ini keluar dari mulut Indra Syafri karena memang beberapa pelatih klub selalu berlindung di bawah alasan Piala AFF U23 bukan bagian dari agenda FIFA. Jadi begini, saya mengikuti dari awal dan ini kan setiap ada event, kita PSSI bukan tidak paham bahwa AFF, Asian Games, SAA Games itu bukan agenda FIFA. Paham sekali, tidak usah diajarlah tentang itu, ujar Indra Syafri. Menurut Indra Syafri, pelatih klub Liga 1 ini telah meminta pemain sebanyak 30 hingga 35 pemain untuk menghadapi kompetisi musim 2023 per 2024 ini. Indra Syafri memang tidak secara terang-terangan menyebut nama Thomas Doll dan Bernardo Tavares. Namun yang menjadi fokus penolakan pemain ini lebih menjurus kepada penahanan Rizky Ridho dan Zake. Menurut Indra Syafri, pelatih klub Liga 1 ini telah meminta pemain sebanyak 30 hingga 35 pemain untuk menghadapi kompetisi musim 2023 per 2024 ini. Akan tetapi untuk melepas 1-2 pemain ke timnas U23 Indonesia saja pelatih sudah pusing. Sehingga ia mempertanyakan kualitas pelatih tersebut, apakah dari 35 pemain tidak ada planning A dan B. Apalagi untuk pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia ini sudah ada kesepakatan dengan klub Liga 1 hanya boleh 2 pemain yang dipanggil. Namun saat dipanggil ternyata ada pelatih yang masih menahan dan akhirnya tidak dilepas. Sebagai pelatih harusnya paham apa tujuan klub itu dibikin, yaitu memperkuat timnas, sekelasnya pelatih, ya saya tidak usah sebut nama. Dia minta pemain minimal 30 dan 35 malahan ke owner klub, masak sih tidak ada plan A dan plan B, kata Indra Syafri. Kami hanya butuh 2 minggu turnamen AFF, masak sih tidak bisa support itu yang Pak Ketum sesalkan, ya kami yang di lapangan jadi sulit, ujarnya. Jadi kalau seperti ini berarti pelatih-pelatih asing tersebut nggak lebih baik untuk klub dan jelas kualitasnya nggak bagus.